Shalom teman-teman semuanya. Kita kembali untuk saat teduh pada hari ini. Sebelum kita mulai saat teduh kita pada ini, mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan ini ya Tuhan, untuk platform yang telah Kau berikan ya Tuhan untuk kami bersaat teduh ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau pimpin ya Tuhan saat teduh kami pada hari ini ya Tuhan, biar kami boleh terus dekat dengan-Mu ya Tuhan, kami boleh terus berada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siapkan hati kami ya Tuhan di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ini pernyataan hati kami kepadamu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak
kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari sembah Dia, Engkau baik Yesus Tuhan. Kami agungkan nama-Mu Yesus, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami masyurkan nama-Mu selalu Yesus. Haleluya Tuhan, kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Biarlah syakayaramu, biarlah bayasharabasi. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau Yesus, sebab Kau layak disembah Tuhan, Engkau layak ditinggikan. Haleluya Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh iya ralamaya syakayarabo, iya ramaya syanama. Engkau baik Yesus Tuhan, Engkau layak ditinggikan. Haleluya Tuhan, kami sembah Engkau Yesus, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhan. Engkau baik, mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu.
Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kalau kami boleh menyembah-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Sebentar Tuhan kalau kami ingin sharing firman-Mu ya Tuhan. Biar Engkau yang berbicara ya Roh Kudus kepada setiap kami ya Tuhan. Biar firman-Mu yang menguatkan, meneguhkan dan mengubahkan setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin hamba-Mu ini ya Tuhan. Biar hamba boleh ya Tuhan mempersiapkan segalanya dengan baik ya Tuhan. Biar Engkau boleh pakai hamba menjadi alat kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Oke, sekali lagi shalom teman-teman semuanya. Pada kesempatan My Room pada hari ini aku mau bawain sharing firman Tuhan yang aku kasih judul dengan judul Tuhan yang memperlengkapi. Dan aku mau ajak kita semua untuk mencoba melihat apa yang Tuhan telah kerjakan dan lakukan terhadap Musa untuk memperlengkapi hidupnya menjadi pemimpin bangsa Israel. Langsung aja kita buka ayatnya di Keluaran 6 ayat 27 sampai pasal 7 ayat yang ke-6. Aku bacain. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel, dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, demikianlah diperbuat mereka." Nah, teman-teman, kalau teman-teman baca secara keseluruhan, sebetulnya konteks dari pasal ini itu menceritakan tentang Musa yang pada waktu itu menghadap kepada Firaun. Kenapa Musa bisa menghadap kepada Firaun? Karena Tuhan sendiri memang berfirman kepada Musa untuk dalam tanda kutip bernegosiasi dengan Firaun sebagai rencana pembebasan karya Tuhan terhadap bangsa Israel dari perbudakan Mesir gitu ya. Nah teman-teman, tapi kalau dari ayat yang kita baca tadi itu kan kita melihat bahwa ternyata Musa, kita semua tahu Musa bahwa dia dibesarkan di lingkungan keluarga kerajaan Mesir sebetulnya, karena dia diangkat oleh putrinya Firaun. Tetapi Musa di sini dikatakan bahwa ternyata Musa itu juga punya kelemahan, teman-teman. Nah, kelemahan Musa itu sebetulnya adalah nggak pandai berbicara. Di situ di ayat tadi dikatakan bahwa Musa itu seorang yang petah lidahnya ya. Dan juga di sini kita bisa melihat bahwa uniknya Tuhan justru memilih Musa untuk menghadap Firaun, yang jelas-jelas sebetulnya Musa ini nggak pandai berbicara seperti yang dia sebutkan sebelumnya ya. Dan kalau teman-teman baca lagi di ayat selanjutnya itu kan akan berkaitan dengan tulah-tulah ya, yang karena Firaun mengeraskan hatinya sehingga Tuhan memberikan tulah terhadap bangsa Mesir. Dari sini itu kita bisa ngelihat teman-teman bahwa Tuhan itu kan udah memerintahkan Musa sebagai alatnya ya, dan kita bisa melihat bahwa Tuhan memilih Musa itu bukan karena kehebatannya, tetapi justru karena kelemahan Musa itu sendiri. Teman-teman, aku mau ngajak kita semua untuk sama-sama melihat respon dari Musa itu sendiri dalam menanggapi firman Tuhan. Dalam ayat tadi kan dikatakan kalau
teman-teman lihat secara keseluruhan, Musa itu meresponi panggilan Tuhan. Musa itu nggak menolak perintah Tuhan saat Tuhan bilang dia harus bertemu dengan Firaun. Di ayat tadi dikatakan bahwa Musa dan Harun abangnya itu melakukan apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Kenapa sih dari ayat itu tuh kenapa ayat itu sangat berkesan bagi aku sendiri? Karena respon Musa terhadap panggilan Tuhan itu benar-benar bagus banget teman-teman kalau teman-teman baca. Dan meskipun dengan segala kekurangannya, dengan segala kekurangannya dia untuk berbicara, Tuhan tetap memakai Musa dan memperlengkapinya. Nah itu yang aku mau ajak kita semua merenungi hal ini. Sebetulnya aku ingin mencoba menarik ini ke dalam konteks kehidupan sehari-hari kita gitu. Dari bacaan yang tadi kita lihat sendiri, kita melihat bahwa Tuhan itu dalam memandang kita sebagai umatnya gitu ya, sebagai anak-anaknya itu enggak memperhatikan dan enggak mementingkan segala kekurangan kita dan masa lalu kita. Berbicara tentang masa lalu misalnya, Musa itu sebetulnya kan juga pernah membunuh seseorang yang mengejek bangsa orang Israel, yang mengejek orang Israel gitu kan. Musa pernah membunuh orang tersebut dan kemudian Tuhan justru tetap memilih dia gitu dan bahkan memperlengkapi Musa dengan segala yang ia butuhkan gitu. Kalau teman-teman lihat di ayat selanjutnya tuh ya, Tuhan kan memang memberikan Musa keberanian untuk menghadap Firaun dan kekuatan dalam memimpin bangsa Israel setelah dibebaskan dari tanah Mesir. Dari bacaan-bacaan tersebut gitu ya dan dari perjalanan hidup Musa sendiri, aku kayak mendapatkan rehma bahwa kalau Tuhan telah memilih kita dan memanggil kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang telah direncanakannya kepada hidup kita masing-masing, bahwa Tuhan ya akan memperlengkapi kita dan memberikan kita kekuatan sama seperti yang dilakukan Tuhan kepada Musa. Tentu konteksnya ya akan sesuai dengan panggilan teman-teman masing-masing ya. Seringkali kan mungkin kita berpikir bahwa kita ini nggak mampu ya, kita nggak bisa melakukan sesuatu yang mungkin Tuhan inginkan dalam kehidupan kita gitu. Nah tapi melalui cerita Musa ini sendiri, aku mau ajak kita semua untuk dapat merespon panggilan Tuhan dan nggak menggunakan kelemahan kita itu sebagai dalih untuk untuk menolak panggilan Tuhan dalam kehidupan kita teman-teman. Aku mau buka satu ayat lagi di 1 Petrus 5 ayat 10. Di sini dikatakan, Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Nah teman-teman, sampai kapanpun dalam perjalanan hidup kita, Tuhan pasti akan terus memberi kita sebuah tugas gitu kan. Entah itu dalam kehidupan perkuliahan kita, sekolah kita, pekerjaan kita, atau apapun kegiatan yang teman-teman sedang lakuin sekarang ini. Nah, aku mau ingetin melalui ayat ini bahwa Tuhan selalu memperlengkapi kehidupan kita dan yaitu Dia akan membekali kita kepada hal-hal yang kita butuhkan untuk mengerjakan segala pekerjaan Tuhan yang Tuhan telah percayakan di dalam kehidupan kita gitu. Itu sebetulnya merupakan bukti dari anugerah Tuhan yang telah menuntun kita dan yang telah menyelamatkan kita sehingga kita tuh setiap hari boleh terus diperbaharui sehingga kita boleh menjadi umat-umat Tuhan yang setia gitu. Mungkin kalau kita mempercayai kekuatan kita sendiri ataupun kita terlalu underestimating kemampuan kita, mungkin kita akan melihat hal itu sebagai sesuatu yang mustahil, panggilan Tuhan itu sebagai sesuatu yang mustahil untuk dikerjakan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita lihat lagi dalam kehidupan Musa pun sendiri menyadari kekurangannya dia gitu. Tapi kekurangan dia itu tidak menjadikannya itu sebagai seorang yang nggak bisa berbuat apa-apa. Justru dengan segala kekurangan dia dan dia menyadari kekurangan dia menyerahkannya kepada Tuhan sehingga Tuhan memperlengkapi dia dan sama seperti lagu yang kita nyanyikan bahwa Tuhan yang semakin bertambah dan kedagingan kita yang semakin berkurang. Jadi melalui proses Tuhan memperlengkapi Musa, kita bisa melihat bagaimana Tuhan juga mengikis kedagingan Musa ya, karena kalau teman-teman baca Musa sendiri kan juga bukan orang yang bisa gitu menahan amarah. Ada beberapa kali Musa itu cukup marah terhadap bangsa Israel dan Musa sendiri responnya itu dia tanya kepada Tuhan teman-teman. Sehingga
Dari sini aku mau ngajak kita semua, yuk kita punya respon yang seperti Musa gitu, meskipun dengan segala kekurangan kita, ayo kita serahkan kekurangan kita ke hadapan Tuhan, biar Tuhan yang memperlengkapi kita, karena seperti yang dikatakan tadi, Tuhan kalau sudah memilih kita, maka Dia akan terus menuntun kehidupan kita dan memberikan kita kemampuan untuk menyelesaikan apa yang Dia rencanakan di dalam kehidupan kita. Di Keluaran 4 ayat 10 sendiri, ketika Tuhan memanggil Musa itu juga sempat bilang, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan di ayat 11, di Keluaran 4 ayat 11, itu Tuhan bicara kepada Musa begini, siapakah yang membuat lidah manusia, siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta, bukankah aku, yakni Tuhan. Nah, dari ayat ini tuh aku nangkap begini teman-teman, bahwa kelemahan kita, ketidakmampuan kita, dan segala kekurangan dalam hidup kita sekalipun itu bisa dipakai oleh Tuhan dalam menjalankan rencana yang Tuhan telah tetapkan kepada kita gitu. Mungkin bukan dengan kayak membuang kelemahan kita, tetapi dengan memberikan kita kekuatan dan memakai keterbatasan kita itu demi kebaikan kita sendiri gitu. Karena di dalam kelemahan itu justru kan kita akan mencari Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa memperlengkapi kita hanya Tuhan yang bisa memperlengkapi kehidupan kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan telah percayakan ke dalam kehidupan kita gitu. Sama seperti Musa yang diberikan tugas oleh Tuhan, ia memiliki kekurangannya dan segala macam kelemahannya, tetapi justru Tuhan terus memperlengkapi Musa, dan meskipun Musa pada awalnya bukan sosok yang pandai berbicara, tetapi Tuhan justru memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel yang sebegitu besarnya pada waktu itu ya, keluar dari tanah Mesir. Dan juga melalui kisah itu sendiri kan kayak Tuhan justru ingin kasih tahu bahwa karunia Tuhan itu terus Tuhan berikan kepada orang-orang yang memang merespon panggilan Tuhan itu dengan baik gitu. Jadi kesimpulan yang aku ingin kasih gitu ya teman-teman melalui sharing firman Tuhan pada hari ini adalah, ketika kita mengakui Tuhan sebagai pemilik di dalam kehidupan kita, sebagai Tuhan dalam hidup kita, maka ya Tuhan sendiri akan yang memampukan dan memperlengkapi kita, dan juga kita harus merespon panggilan yang Tuhan telah berikan kepada kita dengan baik. Itu aja dari aku teman-teman. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan untuk sharing firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Roh Kudus, biar Engkau yang bekerja dan berbicara kepada kami ya Tuhan, masing-masing pribadi ya Tuhan. Terus ya Tuhan, Engkau yang memperlengkapi kami ya Tuhan di dalam keterbatasan kami Tuhan, sebagai manusia berdosa ya Tuhan. Tetapi biar ya Tuhan, anugerah-Mu dan karunia-Mu yang memperlengkapi kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerjakan rancangan-rancangan yang telah Engkau tetapkan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Kau sungguh baik di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau tuntun kami dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan, sehingga kami boleh terus mengandalkan-Mu saja ya Tuhan. Kami boleh terus tertuju kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di masa-masa yang sukar seperti ini Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami ya Tuhan. Kau yang terus mengingatkan kepada kami bahwa anugerah-Mu cukup ya Tuhan dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Hanya di dalam satu nama kami ucapkan doa kami kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa di acara My Room selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.